citasinya nantinya. Google Scholar ini adalah sebuah aplikasi yang nantinya teman-teman dan saudara-saudara menggunakannya untuk penyusunan skripsi ya. Penyusunan skripsi. Jadi kita tidak lagi berpadu pada buku seperti saya katakan dulu, kita semua berpadu pada jurnal. Ya, nanti ada aplikasi-aplikasi yang dulu kemarin sudah saya jelaskan, salah satunya Harjing Publish Operis, kemudian juga ada Mendeley dan juga ada Google Scholar. Masih ada banyak yang lainnya, tapi cukup ini nanti kita yang bahas. Oke, kita lihat dulu Google Scholar, ya, Google Scholar-nya. Mengapa Google Scholar itu diperlukan? Alasan mengapa Google Scholar diperlukan ya. Pertama, hal penting yang harus dimiliki oleh seorang, baik itu dosen, mahasiswa, atau peneliti, yaitu profil Google Scholar. Ya. Kemudian profil Google Scholar itu merupakan identitas diri atau peneliti serta terdapat daftar artikel publikasi ilmiah yang pernah dilakukan. Nah, ini dikhususkan untuk para dosen. Kenapa para dosen? Dosen adalah seorang peneliti yang nantinya ada jurnal-jurnal hasil penelitiannya yang dipublikasi melalui jurnal-jurnal ilmiah, baik itu yang terindeks dengan Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, atau sebaliknya, yang 6, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Kalau Sinta 6 itu adalah masih standar baru terakreditasi ya, dengan terakreditasi nasional. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 1. Kalau Sinta 2 dan Sinta 1 itu sudah menuju ke Scopus. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan mahasiswa, misalnya mahasiswa RPL, jadi kami Pak apakah juga harus buat profil? Gitu. Nah, jawabannya tidak perlu gitu ya, tidak perlu profil, tapi bagaimana mahasiswa bisa mencari jurnal mulai menggunakan Google Scholar itu. Nggak perlu harus buat profil, kita hanya perlu mengetik di Google, ketik Google, kemudian ketikkan Google Scholar, dan ketikkan judul penelitian yang kita maksud, yang kita mau dan kita sesuaikan dengan penelitian kita gitu. Ya, nanti kita contohkan. Oke. Ada artikel publikasi, itu publikasi tersebut berasal dari seluruh repositori. Repositori itu adalah data, bank data ibaratnya di komputer itu bank data, repositori ya. Karya ilmiah perguruan tinggi seluruh dunia yang terindeks oleh Google, terutama Google Scholar. Ya, Google Scholar saat ini dapat mengindeks artikel yang memiliki format paper secara otomatis, sehingga materi file lain tidak memiliki format tersebut tidak akan terindeks oleh Google Scholar. Ini dia. Nah, maksudnya di sini ada artikel-artikel yang sudah dipublish, ya, yang sudah dipublish di dalam jurnal. Ada jurnal-jurnal yang saya katakan terindeks dengan Sinta, itu ini indeks Sinta itu indeks yang dimiliki oleh Indonesia, oleh negara Indonesia, itu disebut dengan Sinta. Nanti diklik saja apa kepanjangan dari pengertian Sinta, karena bahasa mesinnya ada bahasa Inggrisnya, singkatan dari Sinta, SINTA, ya. Kita lihat sama-sama, boleh kita ketik di Google. Nah, kemudian kenapa disebut repositori? Nah, seluruh jurnal yang dipublikasi di dalam jurnal yang terindeks, ya, itu semua terrekod di repositori. Repositori itu tadi saya katakan bank datanya dari Google, ya, dari Google. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang sama persis kita ambil dengan orang punya, ya, karena gini,
kita mau melakukan penelitian atau kita mau membuat skripsi, ya, membuat apa namanya untuk ujian akhir kita. Tapi sama persis yang kita ngambil di jurnal orang. Nah, itu terekam di dalam repository, itu dianggap nantinya punya kita plagiat. Ya. Bu Risma, tolong di-mute Bu Risma. Udah siap makan? Udah siap makan salaknya, tolong di-mute. Oke ya. Nah, apa itu Google Scholar? Iya, kurang 5.000. Jadi ya, Google Scholar itu sama dengan Google Cendekia. Ya. Jadi kalau ada ketik nanti Google Scholar, keluarnya Google Cendekia, nggak usah heran dan usah terkejut, itulah dia. Ya. Nah, itu Google Scholar adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Ini dia, ya. Jadi ada format publikasi yang sesuai dengan rencana dari penelitian kita nantinya. Makanya dari sekarang saya katakan, silakan dipikirkan, silakan di-searching, silakan mengumpulkan ya ide-ide dan catatan-catatan apa yang kiranya nanti bisa dijadikan sebuah penelitian Anda. Kita harus punya judul terus gitu. Nanti ada mata kuliah metode penelitian bisa langsung disinkronkan. Ya, jadi silakan baca-baca. Baik kita menggunakan kemarin Harjing Public Office, ya, ketik dulu kata kunci, kemudian juga boleh melalui Mendeley dan juga boleh menggunakan Google Scholar. Nah, yang paling mudah adalah boleh Google Scholar dan boleh Harjing Publish. Jadi semua dikumpulkan sesuai dengan judul yang kita inginkan gitu ya. Nih. Oke, kemudian sarana atau cara yang disediakan Google untuk mempermudah mencari literatur akademis secara luas. Oke ya, nanti kita coba nanti, mudah-mudahan bisa. Ini dia. Kemudian Google Scholar adalah salah satu mesin pengindeks untuk makalah, buku dan karya-karya kecendekiaan lainnya asalkan dalam bentuk tertulis, ya, tertulis dan publikasi yang pastinya ya. Kalau tidak dipublikasi, tidak terindeks. Kenapa harus dipublikasi? Karena syarat dari sesuatu jurnal itu adalah publikasi supaya bisa dibaca orang. Kalau nggak dipublikasi, nggak bisa baca orang. Nah, syarat terindeks dengan Google Scholar adalah dia harus jurnal nasional gitu. Ada jurnal nasional yang hanya terindeks ISSN, ya, baratnya nomornya saja. Kemudian ada jurnal yang terindeks dengan Google Scholar. Ada jurnal yang terindeks dengan Garuda namanya. Ada jurnal yang terindeks dengan Copernicus. Ada jurnal yang terindeks dengan Sinta. Ada jurnal yang terindeks dengan Scopus. Kalau Scopus itu udah internasional, ya. Jadi kalau ada orang-orang pergi kuliah, kalau dibilang Scopus, aku harus buat jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu internasional, jurnal internasional. Ada jurnal internasional yang biasa, ada jurnal internasional yang bereputasi gitu. Ya, dia ada bereputasi. Jurnal yang bereputasi itu dibagi 4. Ada yang kuartil 4, kuartil 3, kuartil 2, dan kuartil 1. Dia makin ke puncak 1, itu makin bagus jurnalnya, ya, dan lebih mahal. Anda yang bisa buat sendiri lebih hemat gitu ya. Oke.
Nah, kemudian Google merupakan salah satu search engine terbesar yang digunakan oleh pengguna internet. Ya. Apapun yang ingin dicari oleh setiap pengguna internet, pasti mereka terlebih dahulu membuka Google. Kalau sekarang kita buka Google. Nah, ada juga yang baru sekarang sudah ada AI. Semua sudah buka. Bisa juga ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan juga Copilot. Ya. Jadi semua bertanya pada mesin. Kalau dulu semuanya ke Mbah Google. Apapun kita butuh tanya ke Google. Ibaratnya dia seperti perpustakaan digital. Ya. Nah, tapi nggak harus semuanya kita ngambil. Karena Google itu bisa kita anggap sebagai tong sampah. Filter dari kita yang harus kita tingkatkan. Mana yang harus kita seleksi, mana yang harus kita ambil itu ya. Bukan berarti dari Google itu semuanya benar. Oke, kemudian begitupun dengan Google Scholar yang merupakan salah satu layanan dari Google untuk memudahkan pengguna internet mencari sesuatu di bidang akademik atau karya ilmiah. Skripsi, KTI, skripsi, tesis, disertasi, ya. Jadi semuanya berpadu pada teknologi informasi lah intinya. Mau Google Scholar, mau Senderek, mau Scopus, itu pun apalagi juga Harzing or Publish gitu ya. Banyak macam-macam mesin pencari jurnal. Nah, ya, mengapa harus mendaftarkan ke Google Scholar kan? Nah, kalau dosen itu yang sudah memiliki banyak penelitian dan membuat publikasi, bagaimana caranya agar hasil tulisan tersebut itu dibaca oleh orang, ya, dan menjadi inspirasi bagi para peneliti lain. Nah, kalau seandainya ada si peneliti dosen, katakanlah dosen, dia banyak publikasi, banyak penelitian, tapi tidak dia publikasi. Nah, kalau tidak ada publikasi berarti tidak dibaca orang. Orang tak akan pernah mengakui dia itu sebagai peneliti. Nah, bagaimana penelitiannya bisa dipakai orang? Ya harus dipublikasi. Publikasi otomatis sudah nanti yang terindeks dengan cinta, dia akan masuk ke dalam Google Scholar. Otomatis akan masuk ke dalam Google Scholar. Ya, ini baru bisa dicari oleh peneliti lainnya. Oke, kemudian bagaimana caranya agar publikasi mudah ditemukan? Ketika orang lain mencari mengenai topik apa yang kita tulis gitu. Oke ya. Kemudian tolong di Nija mengirim patang nih. Tadi patang Nija ngirim. Yang dikirim Nija kok apa terus tanda. Sore Pak. Maghrib. Apanya nih? Kak Septiros, Kak, suaranya Kak. ya, Google Scholar itu dapat digunakan untuk mempublikasi hasil penelitian sehingga publikasi mudah diindeks oleh Google dan menjadi dokumentasi atas penelitian yang sudah dilakukan. Ini dia Google Scholar. Nah, nggak banyak lagi materinya, nanti kita coba bagaimana kita buka, mudah dia kok.
Oke, kemudian kalau yang punya HP silakan sambil didengar, sambil dipraktik boleh. Ketikkan Google, klik di Google, ya, ketik dia Google Scholar. Tinggal diklik nanti ya, sambil mendengar. Oke, kemudian pencarian yang mudah, cara yang mudah untuk mencari literatur secara luas. Ini Google Scholar. Seseorang itu dapat mencari di seluruh bidang ilmu dan referensi dari satu tempat. Makalah peer review-nya, tesis, buku, abstrak, dan artikel dari penerbit akademis, komunitas profesional, pusat data pracetak, universitas, dan organisasi akademis lainnya. Ya, jadi bisa luas kita mencari apa yang kita inginkan. Maka dari itu, seperti saya bilang tadi, silakan tentukan dulu tema, atau kalau bahasa luasnya, kita sudah punya gambaran judul gitu ya. Walaupun pada dasarnya judul itu harus lahir dari latar belakang. Latar belakang kita buat ya, berbasis masalah. Misalnya latar belakangnya apa kita buat? Ada perilaku kebersihan, kesehatan gigi dan mulut di Tapanuli Selatan. Kita kan harus tahu gambaran-gambaran bagaimana kasus-kasus yang terjadi di Tapanuli Selatan itu. Contoh misalnya ada pengetahuan, karena kalau perilaku itu ada 3 domain, selalu dia ikut satu paket: pengetahuan, sikap, tindakan. Bagaimana pengetahuan anak-anak atau orang tua selama ini terkait dengan kebersihan gigi dan mulutnya, bagaimana sikap darinya, kemudian bagaimana keterampilan atau tindakan dari yang kita lakukan penelitian, apakah itu anak-anak atau orang tua. Kita harus punya dasar, punya gambaran data terkait dengan perihal 3 tersebut. Nah, berbasis dan berdasarkan data masalah tersebut, baru bisa lahir satu judul. Walaupun pada kontennya kita sudah punya gambaran judul apa yang harus kita angkat, ya. Oke. Kemudian kita lanjut mengidentifikasi penelitian. Paling relevan dari seluruh penelitian akademik, Google Cendekia bertujuan menyusun artikel seperti yang dilakukan peneliti, ya, dengan memperhatikan kelengkapan teks setiap artikel. Penulis, publikasi yang menampilkan artikel, dan frekuensi penggunaan kutipan artikel dalam literatur akademis lainnya. Hasil paling relevan akan selalu muncul pada halaman pertama. Nah, apa maksudnya? Apa yang kita ketikkan itu dulu yang keluar. Nanti baru ada yang lainnya, ya. Tapi berdasarkan data kunci itu yang keluar gitu ya. Kata kunci kita. Oke. Kemudian untuk membuat profil di Google Scholar. Nah, tapi hanya sebagai gambaran ya, untuk membuat profil. Apakah mahasiswa dibutuhkan profil? Kalau mau buat silakan. Tapi bagusnya kalau sudah buat, nanti ada penelitian-penelitian, kalau kepingin mau jadi peneliti, mau jadi dosen, kita sudah punya Google Scholar, hasil penelitian kita itu langsung terindeks di Google Scholar. Oke, bagaimana profil di Google Scholar? Itu berisi daftar semua tulisan seseorang penulis, baik itu buku yang kita buat, makalah, artikel, dan sebagainya, yang dikutip atau disebut dengan citasi, ya, citation. Kalau di Indonesia kan citasi oleh penulis lain, citasi dikutip oleh orang lain. Makin banyak orang kutip, makin bagus jurnal penelitian kita. Makin banyak orang kutip, makin menaik ranking dari kita. Ya, ini dia. Kemudian tulisan karya penulis tersebut diacu sebagai referensi yang disebutkan di dalam daftar pustaka. Nah, yang dikutip itu akan dijadikan daftar pustaka. Nah, di mana caranya? Ada cara, makanya harus di-download dulu, nanti di-upload ke dalam Mendeley,
tinggal kita klik, ya, dia akan lahir biografi namanya, atau daftar pustaka dari penelitian tersebut itu. Nah, kemudian daftar pustaka atau daftar semua kutipan tersebut berasal dari Search Scholar yang secara otomatis di-crawl oleh Google apabila artikel terkait bisa ditemukan oleh Google. Ini ya, ini dia contohnya nanti bagaimana kita harus melogin dengan akun Gmail. Buka alamat, ini dia, http ya, /scholar.google.com, atau ini dia linknya, klik link my citation atau kutipan saya jika di ini Google, di kanan atas atau kanan bawah. Kemudian ikuti 3 langkah pada halaman tersebut. Edit data bila perlu, foto, afiliasi, dan lain-lain. Afiliasi ini adalah tempat kita bekerja. Misalnya kayak kita di sini Poltekkes Kemenkes Aceh, ya. Kemudian klik make public agar bisa dilihat oleh orang lain. Ya, oke. Nah, ini dia contoh punya saya yang di Google Scholar. Jadi, ini ada ringnya. Nah, ya. Ada ini contoh tahunnya. Tahun 2018 ada penelitian. Tahun 2019 saya kosong nih. Ini COVID ya. Masa awal-awal COVID, jadi nggak sempat kelupaan kita melakukan penelitian, dan karena lagi COVID ini awal-awal COVID. Kemudian 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan sekarang 2025. Ini berdasarkan jumlah dari publikasi yang kita punya gitu, langsung terindeks oleh Google Scholar. Ini tahun 2018. Ini walaupun 2019, tapi nggak terindeks. Bisa saja ini jurnalnya jurnal yang tidak terindeks atau disitasi ya. Ini ada 2019 ada di sini tahun, tapi di sini nggak terbaca. Nih. Oke, tapi di sini materi Google Scholar ya nggak banyak, supaya tidak memusingkan. Kita coba untuk langsung di Google Scholar ya. Oke, sabar dulu. Nah, mungkin awalnya boleh kita klik Google ya. Udah keluar dari Google, silakan klik Google Scholar. Oke, udah ada nih Google Scholar. Kita klik, kemudian klik Google Scholar. Ya. Nah, keluar dia Google Cendekia. Tinggal kita ketik apa yang kita mau. Misalnya tentang perilaku ya. Perilaku kebersihan gigi dan mulut masyarakat. Oke. Ini didasari oleh ya, kita membuat ini dan mencari ini didasari oleh penelitian kita, rencana penelitian kita.
rencana judul kita. Kita harus mencari, kalau kita mau buat sebuah penelitian, kita harus mencari referensi sebanyak-banyaknya gini deh. Ya, cari referensi sebanyak-banyaknya agar nanti kita banyak referensi, banyak kutipan yang kita gunakan. Ya, jadi kita juga tidak nanti terjadi duplikasi atau plagiarisme terkait dengan hasil penelitian kita. Dan judul kita nggak sama dengan orang. Nah, walaupun sama istilahnya, kalau penelitian sosial beda saja tempat, sudah tidak lagi plagiat. Tapi isi di dalamnya tidak boleh sama persis dengan punya orang. Ya. Oke, kita ketik di sini, perilaku kebersihan gigi dan mulut masyarakat, contoh. Langsung kita enter. Itu kan dicari. Nah, kan dicari ada judul-judul yang akan sama dan terkait dengan yang kita ketik tadi. Nih, ada perilaku pemeliharaan dan status kebersihan gigi dan mulut masyarakat di Kelurahan Paniki, Kabupaten Sitaro. Ada perilaku memelihara kebersihan gigi tiruan lepasan berbasis akrilik pada masyarakat Desa Treman, Kecamatan Kaudian. Ya, jadi semua jurnal-jurnal yang terkait dengan rencana penelitian kita itu akan keluar. Nah, oke ya. Ini semua ada di sini. Tinggal kita lihat apa kita simpan atau kita kutip ya, atau kita download. Nah, kalau mau download silakan klik PDF. Diklik. Nah, udah keluar. Baru kita klik open. Nah, ini dia. Ini jurnalnya. Nama jurnalnya jurnal E-Gigi. Nomor 5 ya, volume 5, nomor 2, Juli Desember 2017 gitu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan kita menggunakan Google Scholar. Nah, kalau kita menggunakan Harzing Publish Offeris, kita bisa membatasi tahun gitu ya. Kita bisa membatasi tahun yang dipersyaratkan oleh akademik. Misalnya tadi 10 tahun terakhir, misal kita bisa men-setting ini 2025, berarti 2015 ya, 2015 sampai 2025. Itu akan dicari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita, yang sesuai kita masukkan dengan kata kunci tadi, dan tahunnya itu akan semuanya terekod. Kita bisa langsung download. Kalau ini kan kita harus, kalau Google Scholar kita harus lihat satu persatu dia. Kita download, kita lihat dulu. Kita download, kita lihat dulu, gitu deh ya. Ini. Oke, kemudian silakan dibaca. Nah, setelah dibaca, kalau memang sudah sesuai, disimpan. Disimpan di satu folder, ya. Simpan di satu folder. Kumpulkan dulu. Kumpulkan, katakanlah, misalnya sampai 30 jurnal yang terkait dengan penelitian kita. Nantinya, setelah itu sesuai, kita melakukan kutipan. Melakukan kutipan, ada yang secara langsung. Misalnya gini, ambil. Ini, teori ini ya. Ambil teori, sampai kemari, misalnya. Ini dia. Ini harus dilakukan parafrase. Apa parafrase? Kita harus mengedit kalimat ini. Kalimat kesehatan gigi dan mulut ialah salah satu faktor yang mendukung paradigma sehat dan merupakan strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Bla bla bla. Ya. Jadi ini harus diedit. Kalau kita ingin mengambil kalimat ini, kita harus mengedit. Kalau kita tidak edit, itu sama dengan melakukan copy paste. Ya. Copy paste. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita mengeditnya, Pak? Apakah kita secara manual atau ada mesinnya juga gitu? Apa mesinnya? Ada aplikasi-aplikasi yang selama ini kan masalahnya
masa generasi Z atau generasi Alpha tanyakan, banyak AI yang sedang berkembang yang bisa membantu kita. Bisa kita paraphrase, bisa. Bisa kita gunakan ChatGPT, bisa. Bisa kita gunakan Copilot, bisa. Bisa kita gunakan ada namanya aplikasi paraphrasing, boleh itu. Tapi dilihat ya, jangan nanti setelah plug dilempar ke dalam aplikasi itu di copy paste semua dibaca lagi gitu. Walaupun dia melakukan paraphrase, tapi kita juga harus membaca kembali supaya kalimatnya nyambung ya. Oke, ini contoh ya, contoh dari kalimat tersebut. Kita harus buka Word. Kita buka Word. Kita tunggu dulu. Ambil. Klik. Nah, tinggal kita copy paste. Ini dia. Kalimat ini harus kita paraphrase. Nampak ya semua ya? Kalimat ini harus kita lakukan paraphrase. Di sini ada kesehatan gigi dan mulut, bla bla bla. Kita nggak boleh sama persis dengan kalimat itu. Kita harus membaliknya. Bagaimana cara baliknya, Pak? Boleh pakai tools, boleh pakai aplikasi, boleh. Silakan diklik. Misalnya, kita klik. Boleh ChatGPT ya. Nanti ada aplikasi lain yang saya kasih tahu, ChatGPT. Kalau seandainya kita nggak mampu, kita memikirkan untuk semua harus di paraphrase. Nah, tinggal kita klik di sini new chat atau ini dia. Oke, copy paste. Ini ya. Tinggal kita ketik di sini. Setelah kita lempar sini, lakukan paraphrase. Enter. Ya, nah, ini dia keluar kalimat yang sama tapi berbeda. Ini kita lihat, kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung paradigma sehat, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi. Ini berbeda. Ya. Jadi berbeda cara kita melakukan atau kita lakukan paraphrase. Oh, mau secara ketika sendiri boleh, tidak masalah. Silakan dipikirkan dan dibalik sendiri. Tapi kalau ada yang mudah, ngapain kita cari yang sulit ya? Kita pasti ingin yang mudah. Ini. Kemudian ada lagi aplikasinya. Tinggal kita ketik Google di Google untuk permudah ya. Paraphrase tool. Pilih paraphrase tool. Klik keyboard. Paraphrasenya boleh. Ini lama nih. Kita cari lain aja. Paraphrasing. Cari yang gratis. Intinya cari
ketik parafrase ya. Cara mambi. Nah, ini boleh. Cara mambi. Kalau ini parafrase, silakan copy paste kalimat tadi. Kemudian klik parafrase. Ini akan keluar kalimat yang berbeda. Ya. Kemudian ini kalau yang berbayar dia lebih akurat. Tapi kalau yang free kurang akurat. Oke ya. Oke, ini ada kata-kata 31 ini menjadi 37. Nah, kalau kita mau cek plagiat, kita klik plagiarism. Kita klik. Dia akan dibaca. Di mana? Cek plagiarismnya. Cek plagiasi. Kita klik. Gue yang giginya. Udah gue ya? Giginya tuh habis, tinggal apa ini? Giginya itu tinggal kita tulis. Udah tumbuh, masih ada enggak yang mungkin di depan ini. Takutnya nanti kalau nggak cocok, gampang lah. Makan HBE harus teratur gitu ya. Sampai habis ya. Tunggu lagi balik. Ay, Senin na po. Minggu buka na na. Senin. Iya, Senin. Ya. Senin pagi buka ulang. Insya Allah. Pagi. Kan ada dulu terjadi sih pun salah jam 2 siang lah berarti. Kita kira aja dulu hari. Kuliah. Ini kunyah dia Ya kuliah. minggu pada jadi bu pagi buka bu. Senin pagi buka. Pagi ini bisa. Iya jago apa bu? Jago dari rumah. 5-3. Saling Oh, ini mau buat ya. Ya Allah. Nah, lama nih ya. Cek plagiarismnya. Kalau besok udah habis ya. Besok oh ya. Iya, Oh iya. Mau pulang. Tadi mungkin. Ya mau buat. Masih kalau sama udah mana Sampai banyak. Ya, nanti ini dicek saja plagiarismnya, ini lama ya prosesnya dibaca untuk Google Scholar apa namanya, cek plagiarismnya. Ya kalau ada aplikasi tersendiri. Nah ini dia kalimat-kalimatnya. Di sana tidak ada kata sambung pada, di sini tambah pada. Di sini nggak ada adalah, hanya iyalah, tapi di sini ada adalah. Ya, ada perbedaan. Bisa kita lihat ada warna-warna biru, ya, ada warna-warna biru dan ada warna kuning gini. Oke. Sebanyak aplikasi-aplikasi. Nanti yang untuk Turnitin atau cek plagiarismnya, kalau ada aplikasi Turnitin boleh juga. Itu memang digunakan oleh universitas terkemuka. Ada juga namanya e-Tickets. Itu juga untuk tes plagiarism untuk sebuah penelitian yang digunakan. Okay. Ada juga aplikasi lainnya, ya, selain dengan parafrase, boleh diketik nantinya Smodin namanya ya, Smodin. Nah, ini dia paraphrasing 40% diskon. Kalau berbayar tambah bagus itu dia. Nah, silakan contohnya. Kita mau ketik Smodin, coba tes. Ketik Smodin. Ini produknya produk AI semua ya. Jadi jangan dibilang nanti orang TGM tidak update gitu ya. Tidak update dan tidak
menggunakan AI. Inilah dia salah satunya. Salah satu kita menggunakan AI gitu ya. Untuk parafrase kita bisa menggunakan AI. Nah, ini dia ada berbayar. Bayar lumayan ya. Lumayan terbayar. Ada yang free. Nah, tapi ini kayaknya tidak diberikan lagi yang free. Coba dites. Watch. Apa ini? Oh, nah, float fail ya. Tapi alatnya bisa. Oke. Tapi di situ kan ada ngiler dulu. Kah. Pada itu akhirnya ngiler kadang kah. Ya, nanti ini kayaknya berbayar. Udah harus berbayar nih. Kemarin itu banyak yang free. Translate. Ini untuk translate. Kalau translate banyak aplikasi lainnya. Nah, inilah produk-produk AI. Salah satunya adalah informasi komunikasi dan informasi teknologi yang bisa kita gunakan nantinya untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan juga dalam membuat tugas-tugas yang kita inginkan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, sama-sama kita saling sharing untuk Google Scholar dan bagaimana kita melakukan paraphrasing. Oke, silakan kalau ada. Coba dicoba-coba aja bagaimana mencari jurnal melalui Google Scholar. Silakan cari terus kalau mau cepat selesai, mau cepat bisa lakukan penelitian atau menyusun proposal. Dari sekarang mulai terus mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita. Ya, nanti jangan, karena kalau mahasiswa RPL kebanyakan disuruh buat sama orang, jangan sampai nanti ketahuan gitu ya. Boleh kita buat, tapi kita harus menguasai gitu. Ya, kita menguasai untuk waktu di sidang. Tapi bagusnya kan kalau kita bisa buat sendiri, ya buat sendiri gitu. Apalagi ilmunya sudah diberikan. Tambah lagi ada metode penelitian, nanti bisa dikolaborasi dengan metode penelitian. Oke, silakan, Bu Risma. Ini Pak, kan ada judul Pak saya, makalah saya ke Pak, Rampan Karies. Itu bisa dicari di Google Scholar, Pak. Ya, baik, Bu Risma. Bisa, Bu Risma. Jadi, apapun yang kita inginkan terkait dengan judul kita nantinya, bisa kita ketik di Google Scholar. Bu Risma nanti tentang apa kira-kira? Perilaku rampan karies ya, atau pengetahuan orang tua terkait terhadap rampan karies anak PAUD misalnya ya kan? Iya Pak. Nah, Ibu ketik aja di Google Scholar itu pengetahuan tentang rampan karies. Terus itu semua jurnal-jurnal yang terkait dengan rampan karies itu akan keluar. Silakan dibaca-baca supaya kita punya wawasan. Kita makin banyak baca di jurnal, makin terbuka wawasan kita. Oh, judul saya ini. Oh, judul saya begini. Oh, judul saya begini. Kita akan punya inspirasi tersendiri kalau kita baca. Apalagi nanti kita konekkan sama tempat penelitian kita. Misalnya di desa tempat kita tinggal. Kita bisa melihat, minimal kita observasi awal. Banyak kasus-kasus apa yang terjadi. Misalnya rampan karies tadi, usia berapa rampan kariesnya? Bisa anak-anak, bisa orang dewasa. Orang dewasa ada juga rampan karies, ada, bukan tidak ada gitu. Nah, apakah ini disebabkan oleh perilaku dia atau ada faktor X yang lainnya? Apa faktornya? Misal air yang dia minum gitu ya. Selama ini dia konsumsi minum air apa gitu. Jadi kita bisa menggali
sumber masalah dari kasus-kasus tersebut. Jadi disesuaikan dengan usianya, supaya kita memudahkan untuk melakukan penelitian kita. Itu Bu Risma ya, jadi tidak ada masalah. Kita coba Pak, dicek Pak, udah saya cari Pak, kita dapat Pak. Dapat. Ya dapat Pak, dari Google apa Pak, Scholar Pak. Terus ya. Dikumpulin saja tuh yang terkait dengan judul. Kira-kira kalau memang itu judul penelitian kita, silakan Ibu baca. Nanti bisa kolaborasi judulnya. Ya, bagaimana membuat sebuah judul. Baca dari jurnal-jurnal itu. Biar kita punya wawasan luas. Oke Pak, makasih banyak Pak, izin Pak. Oke, Bu. Ada lagi kira-kira? Kalau Google Scholar lebih mudah. Kalau Harzing juga mudah sebenarnya, cuman harus download aplikasi ya. Gitu ya. Kalau Google Scholar dia langsung tempel di Google gitu. Lebih mudah. Oke. Ada lagi? Biasa Bu Yurna nggak hadir ya? Hadir Pak. Hadir Bu Yurna Pak. kayaknya lagi ada Bu Yurna. Hadir Pak. Kirain saya lagi makan rendang Bu. Enggak Pak. Lagi ini Pak, scaling Pak. Oh, lagi scaling. Iya Pak. Ada nyimak kok Pak. Oke, baik Bu. Bisa di-download aja Bu, apa jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian Ibu nantinya. Silakan disimpan, dibaca, nanti bisa menjadi referensi kutipan dan daftar pustaka penelitian skripsi nantinya itu. Ya Pak. Jadi kalau Pak, izin Pak. Ya. Ya Bu, Kalau silakan Bu. mahasiswa Pak harus bikin itu juga ya Pak. Bikin akun Google Scholar juga ya Pak. Karena kan biasanya kalau apalagi yang RPL Pak, bikin penelitiannya hanya untuk tugas akhir aja biasanya Pak. Ya. Tapi ini juga kok Pak, kalau misalnya kita di tempat praktek kita masing-masing kan, misalnya yang paling banyak kasusnya apa, kita bikin makalahnya atau apanya untuk inilah, untuk sebagai pedoman untuk dibaca-baca orang kan bisa juga sebenarnya ya Pak ya. Ya, baik Bu. Nah, jadi untuk mahasiswa, seperti saya bilang tadi, tidak perlu kita harus membuat profil akun Google Scholar gitu. Kita kan hanya pemakai jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi oleh si peneliti, ya. Misalnya ada dosen-dosen kita, dosen-dosen mau itu dosen Poltekkes, bagi Poltekkes A, B, C dan seterusnya, itu beliau melakukan publikasi penelitian beliau itu dipublikasi. Udah otomatis ada di repositorinya Google Scholar, pasti ada, ya. Nah, jadi mahasiswa hanya mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitiannya, bisa melakukan citasi, bisa melakukan download jurnal tersebut, ya. Jadi tidak harus kita membuat akun. Karena kalau membuat akun berarti kan otomatis nanti ke depannya juga harus lakukan publikasi-publikasi ya Bu ya. Tidak perlu saya rasa. Nah, kita hanya perlu mencari jurnal dari Google Scholar. Nah, untuk di penelitian atau makalah-makalah yang kita buat di tempat kita bekerja, boleh, bukan nggak boleh. Nah, tetapi untuk harusnya nyangkut atau dia terpublikasi di Google Scholar, ya harus dalam bentuk jurnal Bu. Ya, jurnalnya itu harus dipublikasi itu. Kenapa? Ada jurnal yang terindeks, saya bilang tadi Sinta 6. Sinta 6 itu baru terindeks dia. Ya, itu sudah terindeks di Google Scholar. Kalau di Indonesia namanya Sinta. Ya. Kemudian ada Sinta 5, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Sinta 2 dan Sinta 1 itu kebanyakan biasanya sudah mengarah ke bahasa Inggris, punya orang Indonesia. Untuk supaya agar terindeks lagi Scopus gitu. Scopus itu indeksasi dari internasional, jurnal internasional. Nah, kalau kita kan hanya sebagai dasar dari publikasi nasional, jurnal nasional yang terindeks dari Sinta. Ini dia. Nanti kita ketik, kita lihat nanti apa itu Sinta, boleh Bu. Nah, jadi tidak ada masalah Bu, silahkan
tulis boleh, tulis. Kalau kita ada hobi tulis, nggak harus jurnal, boleh abstraknya gitu. Nah, tapi abstraknya itu berarti kita harus berpanduan pada jurnal atau proceeding namanya. Proceeding yang ingin kita submit, yang ingin kita upload ke situ. Nah, misalnya gini Bu, ada jurnal, katakanlah ada jurnal Garuda misal. Jurnal Garuda itu publikasinya hanya abstrak, ya. Abstrak kan hanya intisari Ya, dari hasil kita. Nah, abstrak itu kita harus menyesuaikan dengan template mereka. Itu penelitian tulisan kita itu harus kita sesuaikan dengan template jurnal Garuda itu. Nah, bila sudah sesuai, baru kita lakukan submit ke dalam jurnal tersebut. Nah, mereka nanti akan melakukan review, akan melakukan pemeriksaan apakah itu sesuai atau belum, ya, itu akan dikomen nanti. Oh, harus ada perbaikan. Ya, misalnya ada kalimat yang harus dilakukan perbaikan, itu akan di-reject atau di-feedback kembali ke kita. Nah, biasanya tetap ada, bukan langsung diterima, karena itu adalah proses. Salah satu indeksasi jurnal yang akan diakreditasi nanti ada proses dia, ada proses review. Jadi bila kita upload, kita submit, itu ada proses review minimal 1 kali atau 2 kali dan 3 kali. Kira-kira begitu. Kalau lebih ada, kalau kurang mungkin tidak. Jadi ada proses reviewnya. Ya. Nanti kalau sudah sesuai, baru di-accepted namanya, diterima. Setelah diterima, mungkin ada proses pembayaran, kita harus lakukan pembayaran sesuai dengan yang mereka tentukan. Ada juga yang free, terus langsung dipublish gitu. Publish sudah bisa terindeks dan terlihat di internet. Ya, apakah di Google Scholar atau di Sinta dan lain sebagainya yang terindeks dari jurnal tersebut. Oke, itu Bu Yorna ya. ya Pak. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah repot harus buat akun, tidak perlu. Terima Ya, kasih, kalau Pak. ada tulisan yang bagus boleh kirim ke kita, nanti kita olah biar kita publish ya. Berarti bisa minta bimbingan dari kampusnya, Pak. Oh pasti itu Bu, insya Allah pasti dibantu. Ya, makasih, Pak. Baik Bu, terima kasih. Ada lain kira-kira? Tidak ada, Pak. Ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti ya Maaf, silakan. Pak. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan mulai nih. Ini Pak yang terkait kata Bapak tadi yang penelitian kita tadi itu Pak. Nanti hasil apanya, maksudnya materinya itu bisa kita masukkan ke dalam leaflet itu Pak. Maksudnya yang leaflet yang kan kalau di puskesmas itu kadang-kadang untuk penyuluhan kita mau UKGM itu kan Pak, atau ke UKGS kita ngasih leaflet itu Pak ke masyarakat, ke siswa itu boleh tuh Pak. Kasih Pak. Iya. Yang maksud dari boleh ini itu leaflet yang kita publikasi di jurnal itu Bu ya? Bukan Pak, yang kita lakukan penelitian itu Pak. Hah? Penelitian kita kan buat penelitian, bukan penelitian apa Pak, buat skripsi gitu. Hah? Misal gini, kita kan buat skripsi nih Pak. Iya, silakan. Ya, misalnya ada buat skripsi gitu kan. Jadi hasil dari skripsi kita kan melakukan penelitian tuh kan Pak. Itu maksudnya materi-materinya itu tuh bisa kita masukkan ke dalam leaflet kita gitu Pak. Ke dalam leaflet yang kita bagikan ke pasien kita gitu Pak. Boleh tuh Pak. Boleh. Berarti intinya hasil penelitian kita itu kita gunakan untuk untuk kasih ke pasien kita Bu ya. Ya mengedukasi gitu Pak maksudnya Pak. Boleh Bu. Itu bagus itu Bu. Itu namanya hilirisasi Bu. Hilirisasi. Ya. Yang dibilang sama Wapres kita Pak Gibran, ya kan hilirisasi kan. Inilah dia. Jadi ada penelitian-penelitian kita bukan setelah meneliti, setelah itu tidak digunakan oleh orang dan kita sendiri tidak menggunakan. Nah,
Bagus penelitian Bu Leni misalnya terkait dengan leaflet. Metode pembelajaran ya, atau metode penyuluhan ya kan. Ada yang menggunakan leaflet, booklet, poster dan lain sebagainya. Nah, hasil penelitian kita itu boleh kita tuangkan ke dalam leaflet, dan leaflet itu kita edukasi si pasien. Ya. Bagus itu namanya hilirisasi. Bagus itu. Tidak masalah. Pak ya. Iya, itu namanya bagus hilirisasi. Berarti yang kita hasilkan dan kita manfaatkan untuk pasien atau responden ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita itu. Ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, mungkin silakan Rianti, sudah handsen, silakan. Izin bertanya Pak. Oke. Pak, tadi kan Bapak kasih saran untuk mencari jurnal terkait penelitian untuk skripsi nanti kan Pak? Ya. Jadi kan Pak, seingat saya dulu waktu kuliah di 3 itu, kan kita ajuin judul itu nggak satu tuh Pak. Nanti kalau misalnya kita udah kebayang nih satu judul, terus nanti waktu kita ajuin ke dosennya mungkin beberapa judul gitu nggak lagi Pak. Nanti mana tahu nggak sama gitu yang udah kita cari apa, yang di sisi sama dosen itu apa gitu judulnya Pak. Ya, oke. Baik, Rianti. Pada dasarnya memang mengajukan judul itu tetap diharuskan sama Prodi 3. Ya, sama seperti dulu Rianti berproses di D3, tetap 3. Tapi kita kan pasti ada yang lebih kita desain di pengajuan itu adalah salah satu yang kita fokus itu. Itu pasti ada kan? Nah, misalnya gini, ada 3 judul. Judul pertama untuk latar belakangnya itu kan hanya biasa-biasa saja kita buat. Yang benang merahnya mungkin tidak begitu tampak, ya kan? Permasalahannya. Yang kedua juga, mungkin yang ketiga itu benang merahnya, permasalahannya itu harus benar-benar tajam. Itu dia, ya kan? Itu pasti seleksinya arahnya ke sana, dia ngambil yang lebih benang merahnya itu terfokus itu dia. Nah, pengajuannya tetap 3, karena kalau 1 bisa saja nanti ada perubahan-perubahan, kan berubah ya kan? Nah, kita harus ajukan 3. Ketiga itu kita punya strategi masing-masing, gitu. Ya kan? Tidak harus ketiga-tiganya itu lebih akurat. Berarti kalau lebih akurat, benang merahnya sama-sama punya yang lebih kuat, otomatis ketiga-tiganya kita setelah menguasai gitu. Ya kan? Nah, kita harus fokus 3, berarti ada yang lebih kita kuasai di antara 3 itu. Bagaimana mendesainnya supaya menjadi salah satu yang kita fokus pula yang diambil gitu, yang keluar judulnya. Mungkin itu dia, berarti ya. Atau nantinya ada lagi mata kuliah di metode penelitian, silakan dikuatkan. Nah, nanti mungkin bisa saja yang melakukan seleksi judul itu adalah tim dosen yang ada di mata kuliah metode penelitian. Ini dia. Nanti dipertegas di sana. Ya, dipertegas bagaimana tata cara harusnya kalau pengajuannya 3 tapi yang kami fokus 1, itu yang kami fokus yang dijadikan untuk penelitian mahasiswa. Begitu dia Rianti ya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Tidak ada Pak. Ada. Apa Iqbal? Tanya. Enggak Pak, tidak ada Pak. Tidak ada ya? Bu Risma udah aman ya? Pak, izin dulu aku Pak. Apa lagi? Pak, kan Bapak kan dosen pembimbing aku pencabut gigi. Ya kan Pak? Pak, kita kan keluar dari jalur apa nih Pak? Belajar kita nih Pak. Bisa kan Pak? Minta izin aku Pak. Pak, gini kan Pak, hari Sabtu ada Pak melakukan praktek Pak di tempat saya kerja Pak di rumah sakit. Tapi hari Sabtu Pak. Kira-kira jam 4 Pak sama dokternya Pak. Boleh Bu, nggak apa-apa, lakukan terus. Maksudnya mau ngundang saya ke sana atau gimana? Bapak datang. Tapi Bapak pembimbing saya Pak mencapai gigi. Itu Pak, gimana caranya Pak?
Ibu, nggak apa-apa, Ibu videokan aja, Bu. Videokan aja proses dari proses pencabutan itu. Kalau bisa, sebelum proses pencabutan, Ibu itu ada intermezzo sedikit. Apa intermezzo? Artinya ada kata pengantar, ya. Ibu, jangan pusing lah. Ya, Kata pengantar ya Pak. iya. Jurnal. Kalau nanti hanya langsung video tersebut kan kita nggak tahu nih Bu proses cabut gigi berapa di dalam mulut, apakah Ibu juga mengenzum di dalam mulut dan proses pencabutan itu kan enggak ya Bu ya. Itu Pak berapa kasus Pak? Kan 5 kasus kan. 5 kasus. Enggak kira pasien atau kira kasus Pak? Per kasus. Kira kasus Bu, kira kasus. Oke Pak. Kasih banyak Pak ya. Sudah Pak. Oke. Yuk. Oke, nggak ada lagi kira-kira? Ini hadir semua ya? Mana ada hadir nih? Ada yang tidur semua nih. Cuma 63 orang. Oke ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kalau bisa ke depan juga nggak usah lagi ya. Kasih tugas saja ya. Kita kasih tugas ya. Ya, silakan. Pak, izin bertanya Pak terkait pencabutan tadi Pak. Saya di Kak Amalia Pak. Dosen pembimbingnya juga sama Bapak Pak. Ya. Untuk videonya itu Pak, boleh nggak Pak nanti ada diselingin musik gitu kan Pak? Oh boleh banget. Kalau saya boleh banget. Ya. Tapi musiknya itu disesuaikan ya dengan pekerjaannya ya. Jangan Iya, nanti musiknya rock, jadi cabut giginya nanti kenceng-kenceng, ya, oke? Nah, disesuaikan musiknya ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Oke, nggak ada lagi? Baik ya. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti materi tugasnya akan saya share sama si Sekar. Oke Pak, Ya? kasih Pak. Saya share sama Sekar. Nanti Sekar yang distribusikannya teman-teman untuk tugas ya. Untuk membantu teman-teman dalam penilaian. Ya. Pak, makasih Pak. Yuk, baik sama-sama. Ya, lebih kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Berarti yes, berarti 1 pasien. Berarti aku cabut dari anak. Bapak cabut di situ. Udah dekat. Acing dulu, telepon siapa aku dulu. Ya, Cik. Ya. Kawan-kawan, gimana tuh? Aku belum dapat pasien Kak. Masih banyak lagi. Berarti satu pasien 4 lah kasusnya. Aku 1 pasien ada banyak pencabutannya, cuma yang gigi anak-anak belum dapat lagi Kak. Masih udah 1 anak aku udah, sisa 3 lagi belum. Iya. Belum 1 pun Ibu. Kita nikmati aja lah Kak. Kak Risma. Oi, Kak Risma nggak usah bikin video ke Aceh aja, kata Pak Heri. Undang aku sama Pak Heri. enggak Bapak itu nanti undang datang ke Tarutu. Bapak ke Tarutung. Oh, baguslah itu. Bikin masakan yang enak nanti ya. Iya, langsung ku bawa dia ke rumah makan Padang. Oke. Yang bawah? Iya, siap. Cie, yang itu tidak salah. Bagaimana itu nggak ada Bu? Ya berarti yang di Sikomenda itu nggak ada. Ikan, nah, makin. Masuk bawah ya. Tapi kalau sudah Bawah ya, bawah ya.
Itu cecek bagala yang tadi aku dengar. Tidak sekolah. Pasien cabut gigi. Lupa pasien bah sama menambal. Cek bawah tinggal. Yang salah Penambalan itu apa? Bang kacau. Yuk, Ya, Pur. ya. Kalau penambalan apa? Apa Eka, Kak? Nggak jelas. penambalan, Gimana? penambalan gigi anak-anak. Anak-anak nggak ada kelas-kelasnya Kak. Oh, yang kelas ya. Untuk Ya. orang dewasa ada. Hah? Dewasanya, Dewasanya. dewasa kan? Ya, dewasa Kak. Berapa kasus? 2 per kelas Kak. 2 aja kan? Mintanya ibu kemarin 2 per kelas. Oh, 2 per Kelas kelas. 1, kelas 2, kelas 3 sama kelas 5. Kalau nggak salah ya. Berarti kita bawa ke tempat kerjaan. Ya? Kita bawa ke tempat kerja kita. Iyalah. Terus di mana mau kakak Ya, Robert. kerjakan? Iya, pencet lah aku. Iya, anak sekolah ya. Sedang ngapain kakak? Hah? Sedang ngapain kakak? Apa sih? Tambah 1+2. Kepala aku pening kepala aku. Cek lain lah punya yang aku. Yang paling banyak tak cek. Hati. berarti cek lagi yang di belakang bala aku. Yang paling Oh, bawah. sebelahnya itu nak terlalu. Pacek benar sama yang di atas yang kak. Kamu yang di kak yang di atas tuh. Kan yang tadi nih mau tambal di samping itu. Oh. Yang di atas ada dulu bang tak pakai sama lah dengan yang di Oh, bawah. yang Alun iya, aku kadang ngilu gitu Bu situ ya. samping. Iya. Sudah. Iya Bu, besok lagi kabar oleh Bu. Jadi Iya Bu, ngerasain karung apa? sekarang tergantung banyak karang Oh, kalau seandainya normal-normal lah karang Bu. Teman-teman 150 apa namanya? Iya, kalau seandainya banyak mungkin 2. Kalau banyak ada 50. Tapi kan kelaki merokok beratnya. Oh, yang lakun yang mana Bu ya? Ah, iyalah Bu. Udah. Terima kasihnya Bu. Ya sama-sama. Azri. Azri kenapa Mbak? Giginya udah tumbuh. Tumbuh. Goyang. Giginya tuh gripis jadi udah Oh. habis. Udah tumbuh duluan habis itu. Tumbuhnya ke atas. Nih, gigi. Hah? Ya, bisa. Bisa. Bisa hilang. Kalau yang sebelahnya tuh gimana? Sekalian aja. Ya, ya itu Sebelahnya mana Mbak? kan enggak, giginya kan dua di depan tuh 2 habis Sini Mbak. Oh, Ini aja kan. enggak, yang sini tidak. Nah, ini jangan dulu. Ini masih lama. Ini udah habis. Oh, berarti nanti tunggu aja. Oh, ya udah satu. Tunggu aja lagi tuh. Oh, ya udah satu. Sini sini. Jangan nih pada teman. Gigi susu tuh apa? Bisa sama naim ya. Video lah. Itu bisa ke bawah nanti tuh. Itu bukan itu yang diambil habis nanti tuh Mbak. Tinggal nunggu anaknya. Itu bukan anaknya. Apa ya? Akarnya itu. Oh, yang ini. Oh, kirain gigi baru itu. Keluar teh. Ya keluar lah. Mbak ini apakah untuk apa praktek ya? Untuk pasien praktek untuk dikirim ke tempat kuliah. Ya ini lagi kuliah. Jadi kita videokan ya. Mbak ya. Kalau dia nangis.